Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujah, idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jika engkau meminta-mintalah hanya kepada Allah, atau jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya umat Islam bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan Allah untukmu. Andaikan mereka bersatu untuk mendatangkan bahaya sekalipun kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa membahayakan kamu kecuali sesuatu yang telah ditentukan Allah untukmu, karena pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya pun telah kering. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, di mana hadis ini menjelaskan kepada kita tentang penjagaan dan perlindungan Allah kepada kita. Di sini Nabi SAW menasihatkan kepada kita, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Dalam hadis ini kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Allah. Apa maknanya? Haruskah Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh kita padahal Dia yang menjaga kita? Maksudnya jagalah Allah di sini artinya jagalah Allah dengan cara menjaga batasan-batasannya, menjaga perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menjaga agama Allah. Itu maksudnya di sini. Jadi menjaga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah menjaga batasan-batasannya, perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dalam rangka tentunya mentaati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menjerumuskan kepada maksiat dan dosa. Tentunya yang paling besar, bagaimana caranya kita menjaga Allah? Ya jaga salat dan juga taharah. Kemudian juga menjaga kepala dan apa yang ada dalam kepala, seperti pandangan ya dijaga, pendengaran ya dijaga, lisan ya dijaga, cara berfikir juga dijaga. Itulah arti menjaga Allah dengan cara menjaga kepala kita. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang diharamkan yang kita lakukan dengan kepala kita. Atau menjaga Allah artinya menjaga perut kita. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang masuk kepada perut kita itu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga menjaga hati. Menjaga hati, jangan sampai hati kita berpaling kepada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah makna daripada ihfadillah. Jagalah Allah dengan cara menjaga salat, taharah, menjaga kepala, menjaga perut, menjaga hati, menjaga badan dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah ataupun menjalankan perintah Allah. Maka Allah janjikan yahfadka, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Makna penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu ini maksudnya ada dua. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dari segi dunia kita. Entah menjaga badan kita dari penyakit, entah menjaga anak kita dari
kenakalan-kenakalan yang berujung kepada durhaka kepada orang tuanya atau menjaga hartanya. Dengan cara apa? Ya diutus para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menjaga kita. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat baik di depan dan di belakang kita untuk menjaga kita karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga agama kita, menjaga iman kita, menjaga kita dari syubhat, menjaga kita dari kesesatan, menjaga kita dari yang diharamkan, menjaga kita supaya agama kita tidak tercemar. Itulah makna yahfadka. Allah akan menjaga kamu. Jadi dunia kita dan akhirat kita itu akan dijaga kalau kita menjaga Allah. Dengan cara tadi, menjaga batasan-batasannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kembali yang kedua. Rasulullah SAW mengatakan, ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Apa maknanya Allah Subhanahu wa taala akan kau dapati di hadapanmu di sini? Maksudnya ketika kita ada masalah, ketika kita ada kerumitan-kerumitan, problem-problem hidup, maka Allah Subhanahu wa taala seolah-olah hadir menenangkan kita, memberikan kekuatan kepada kita, menguraikan urusan-urusan kita, memudahkan kesulitan-kesulitan kita, dan begitu seterusnya. Seolah-olah setiap ada masalah ada saja jalan keluarnya. Setiap ada kesulitan ada saja kemudahannya. Itulah makna tajidhu tujahak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta sesuatu kepada Allah, apabila engkau meminta sesuatu, minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah, karena selain Allah tidak bisa mengabulkan permintaan kita. Begitu juga apabila kita meminta pertolongan, maka jangan minta pertolongan kepada selain Allah, karena mereka tidak akan mengabulkannya. Zat satu-satunya yang akan mengabulkan permohonan tolong kita hanyalah Allah. Fasta'im billah. Fasta'im billah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Rasul mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kalau seandainya umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak mungkin sampai manfaat itu kecuali manfaat itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Artinya bahwa manusia berjalan dengan takdir. Ataupun sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Atau semua manusia hendak mencelakakan kamu, memberikan madarat kepadamu, tidak mungkin terjadi kecuali madarat itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Sekalipun kita diancam oleh 1000 tukang sihir mau disihir, 1000 preman mau membunuh dan mengancam kita, tidak akan terjadi sihir dan pembunuhan itu kecuali memang sudah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz. Kenapa? Karena Rasul mengatakan rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Karena pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran juga telah kering, mustahil akan berubah. Itulah makna secara global ya hadis ini. Baik, kita akan rinci ya hadis ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita akan mengambil faedah dari hadis ini. Hadis ini adalah aslun azimun fi muraqabatillah. Hadis ini sebagai pondasi bagi kita untuk menanamkan sifat muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana penjagaan Allah kepada orang-orang yang menjaga batasan-batasannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang pentingnya tauhid, bahwa kita kalau meminta sesuatu jangan minta kepada selain Allah. Meminta pertolongan juga sama, jangan minta pertolongan kepada selain Allah, minta kepada Allah. Itu bentuk tauhid. Kemudian juga hadis ini
menjelaskan bahwa barang siapa yang menjaga perintah-perintah Allah, maka Allah akan jaga bukan hanya dunia kita, akhirat kita. Dunia kita seperti tadi, Allah akan jaga badan kita, anak kita, harta kita, keluarga kita gitu kan. Kalau akhirat sudah jelas, Allah akan jaga kita dari fitnah kubur, dari sengsaranya padang mahsyar, dari kobaran api neraka. Allah akan jaga semuanya. Termasuk juga hadis ini menjelaskan tentang wajibnya redha dengan qada dan qadar. Wajib redha dengan takdir yang sudah ditulis. Karena Nabi mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, di mana pena-pena takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Jadi mau tidak mau kita wajib menerima takdir Allah. Kita tidak boleh menolak takdir Allah. Kalau seandainya Allah sakit hari ini, ya ini sudah takdirnya. Kalau kita susah hari ini, mau diapakan lagi, sudah takdir. Kalau kita susah ekonomi, ya memang sudah takdirnya. Supaya kita tidak terlalu sedih. Kalau kita betul-betul taslim ataupun menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bahwa di antara keimanan takdir adalah bahwa apapun yang menimpa manusia itu semua sudah dicatat. Apapun yang menimpa manusia itu sudah dicatat, baik yang senang ataupun yang tidak senang. Kemudian juga di antara amal soleh itu bisa mengangkat bala. Dan juga hadis ini menjelaskan bahwa orang yang melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, melalaikan dari batasan-batasannya, perintah-perintahnya, tidak mau mengindahkan larangan-larangannya, maka Allah pun tidak akan menjaganya. Allah tidak mungkin melindunginya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus senantiasa mengharap akan keagungan Allah, kekuatan Allah, kebesaran Allah, kekayaan Allah. Sehingga kalau kita minta pertolongan, entah dizolimi orang, entah disakiti orang, entah digibahi orang, entah dihasadi orang, entah disihir orang, minta pertolongan kepada Allah, agar Allah lah yang mengalahkan musuh-musuh kita. Karena kita tahu bahwa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna tawakal artinya. Kita menyandarkan diri kepada Allah. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajirhu tujahak. Kemudian juga di sini ada kabar gembira yang sangat besar. Apabila manusia sedang mengalami kesulitan, maka tunggulah akan datang kemudahan. Tidak mungkin kesulitan itu sulit terus. Pasti satu hari akan datang kemudahan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah di antara faedah hadis ini. Baik, kita akan jelaskan secara rinci tentang hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa. Kalau ingin mendapatkan penjagaan, mendapatkan perlindungan Allah, maka minta kepada Allah. Dengan cara apa? Berdoa. Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita apabila seseorang hendak safar. Apa kata Nabi SAW? Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalika. Aku titipkan engkau kepada Allah. Semoga agamamu dijaga, amanahmu dijaga, dan akhir semua aktivitasmu dijaga. Jadi ibu kalau seandainya mau melepas suami safar, maka kita doakan seperti itu. Aku titipkan engkau kepada Allah. Semoga agamamu kuat, tahan supaya tidak terkena syahwat dan syubhat ketika safar, ya. Kemudian minta kepada Allah agar dijaga juga amanahnya sehingga dia pulang kembali dengan selamat. Kemudian juga dijaga akhir dari aktivitasnya. Jangan ada gangguan di jalan. Itulah salah satu bentuk kita meminta penjagaan kepada Allah. Jadi berdoa kepada Allah supaya kita dijaga, keluarga kita dijaga, dan anak-anak kita dijaga. Ini yang pertama. Kalau ingin mendapatkan penjagaan Allah, minta dengan cara berdoa. Yang kedua, al-muhafadzatu 'alal adhkar. Jaga zikir. Tentu zikir-zikir yang warid Bu ya, dari Quran, dari sunnah, seperti zikir pagi, zikir petang, zikir habis sebelum tidur, setelah tidur, zikir selepas sholat. Ya, jadi
Jaga dengan zikir itu. Maka kalau kita menjaga zikir, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga kita dari gangguan setan, dari gangguan orang hasad, dari gangguan orang jahat, kan itu. Karena siapapun yang mengingat Allah, pasti Allah akan ingat kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku, kata Allah, aku ingat kalian. Kalau kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan ingat kita dengan cara memberikan penjagaan kepada kita. Maka banyak-banyaklah berzikir. Apalagi zikir-zikir tertentu seperti mamanya Nabi SAW mengajarkan kalau ibu melewati tempat-tempat yang menakutkan, atau ibu mau pindah rumah, rupanya rumah itu udah lama nggak ditempati, otomatis kan banyak setannya, banyak jinnya gitu kan. Kan Rasul mengajarkan zikir di situ. Bismillahi la yadhurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Berzikir, baca 3 kali, ya, supaya yang menakutkan itu bisa hilang. Seperti juga Rasul mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, gitu Bu ya. Kalau ibu umpamanya mau ke pantai, mau ke Barelang, bawa keluarga mau berenang, ya kan, takut kalau seandainya ada setan jahil dorong ibu, tak bisa berenang pula, tenggelam, hilang pula jasadnya. Jadi baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, jangan lupakan zikir ini walaupun hanya berenang di pantai, kan namanya keburukan kita tidak tahu. Entah digulung ombak, entah apa, kan itu keburukan itu sewaktu-waktu bisa datang. Makanya Nabi mengajarkan zikir-zikir tertentu supaya Allah menjaga kita. Maka perkara yang kedua, kalau ingin dijaga Allah, jaga zikir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya kita mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terhindar dari perkara syubhat dan syahwat. Perkara syubhat tidak bisa dihilangkan kecuali dengan ilmu. Perkara syubhat itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan ilmu. Maka dengan belajar menuntut ilmu itu salah satu memancing penjagaan Allah dari setiap syubhat. Karena syubhat itu akan menghancurkan agama. Syubhat itu maksudnya kerancauan dalam pemahaman. Karena apalagi di zaman sekarang kan Bu, namanya ajaran-ajaran sesat itu macam-macam. Ya, mulai dari orang yang tidak sholat, kemudian juga tapi mengaku itu ajarannya seperti itu. Liberalnya yang mengatakan semua agama sama, kan itu ya. Belum lagi yang isi ajarannya itu penuh dengan kesyirikan, menyembah kuburan dan begitu seterusnya. Kan banyak ajaran-ajaran menyimpang itu. Atau mengaduk-aduk paham gitu. Lah itu kan semua syubhat Bu. Syubhat ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan pengetahuan. Kalau ibu sudah punya ilmu, ibu bisa membedakan, oh ini nggak benar ini, itu nggak benar itu, oh yang ini yang benar nih. Nah, itu karena ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu tidak bisa membedakan mana hak mana batil. Makanya penting belajar itu supaya kita terhindar dari syubhat. Ya. Ataupun kita menghindar dari perkara-perkara syahwat. Lah syahwat ini dengan cara menekan hawa nafsu, dengan cara memperbanyak ibadah. Karena hawa nafsu itu bisa ditekan dengan banyaknya ibadah. Seperti puasa umpamanya kan, itu kan bisa menekan banyak hawa nafsu. Karena sumber hawa nafsu itu bisa dari perut. Dengan apa? Fudhulut ta'am, banyaknya makan. Ya. Atau boleh jadi bisa dari lisan. Fudulul kalam, banyak ngomong ngoceh sana sini, akhirnya gibain orang. Atau fudul an-nadhar, jelalatan matanya, sana sini nengok sana sini, maunya ke mall aja. Ya. Ataupun fudul al-mukhalatah, banyaknya main dengan kawan-kawan, pergi sana pergi situ, kumpul sana, arisan sini arisan sana, rujakan sini rujakan sana kan. Ya, pokoknya itulah syahwat itu. Ya, kuliner sana kuliner sini, sampai warung orang nggak tahu dia tahu. Ya. Jadi lah ini tidak bisa ditekan kecuali dengan ibadah. Ya salah satunya puasa. Ya puasa kan bisa lah nekan hawa nafsu seperti itu. Karena nggak mungkin puasa kuliner kan Bu. Puasa apa itu kalau kuliner itu? Nggak mungkin puasa itu banyak ngomong. Banyak ngomong nggak puasa, karena kalau banyak ngomong haus tuh. Ya orang puasa nggak mungkin juga banyak begaul, jalan siang-siang ya panas nanti haus kan Bu ya. Nggak mungkin juga matanya jelalatan kalau orang puasa itu. Orang puasa itu bawahnya lemas di rumah, ngase, ngadem, ingin cepat maghrib. Biasa kan Bu ya. Jadinya bisalah ditekan dulu hawa nafsu tuh. Nah, makanya kalau syubhat ditekan dengan pengetahuan, dengan ilmu,
kalau syahwat itu ditekan dengan ibadah. Itulah diantara sebab bagaimana cara supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kita, mengundang penjagaan kepada kita. Ya, dengan cara menjaga kita dari syahwat dan juga dari syubhat. Ya. Ataupun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bukan hanya dijaga oleh Allah saat masih sehat. Minta juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita ini terhindar dari su'ul khotimah, dijaga oleh Allah saat kematian. Ya, dengan cara apa? Supaya kita ini meninggal dan dijaga oleh Allah tidak su'ul khotimah dengan cara istiqomah. Orang yang istiqomah pasti matinya husnul khotimah, Bu. Tapi kalau orang tidak istiqomah pasti su'ul khotimah. Jadi istiqomah itu artinya lakukan ibadah walaupun tidak banyak tapi sering, gitu ya. Seperti sedekah, ya memang sekali sedekah tak banyak tapi terus-terusan. Ibadah sunnah, gitu ya, dia tetap memilih, tidak usahlah memborong semua sholat sunnah, saya mau pertahankan sholat malamnya saja selain rawatib, gitu ya, atau duhanya saja supaya tidak futur. Nah, istiqomah inilah, apapun kalau istiqomah walaupun sedikit tapi terus-terusan, biasanya ini membawa kepada husnul khotimah dia. Nah, ini juga diantara perkara-perkara supaya kita mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, tadi sudah dijelaskan sekilas bagaimana Allah menjaga kita. Ada dua perkara kan, baik dunia kita ataupun akhirat kita. Adapun dunia kita, bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, perkara-perkara syubhat dan syahwat tadi. Jadi kalau kita sudah punya pengetahuan, sudah mulai banyak ibadah, nanti datang tuh penjagaan Allah kepada kita sehingga kita diselamatkan dari sesat, dari kufur, dari syirik, kan gitu ya. Atau terselamatkan dari maksiat, tidak zina, tidak ghibah, tidak dusta. Itulah bentuk penjagaannya. Mau ngomong dusta tak jadi, mau ghibah tak mau zina enggan, dan begitu seterusnya. Atau boleh jadi dihindarkan dari berbagai macam bala, dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam wabah. Sampai ada kisah di zaman salaf, ada orang usianya sudah 100 tahun, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pandangan yang tajam, seolah-olah masih muda. Pendengarannya pun masih bagus, gitu ya. Kesehatannya pun kayaknya tidak ada penyakit yang mau dekat-dekat dengan dia. Jadi ketika rahasianya ditanya, apa sih rahasianya, kenapa pandanganmu masih tajam gitu, padahal sudah 100 tahun usianya. Pendengarannya pun masih bagus, jalannya pun walaupun sudah tua ya masih nampak tidak banyak penyakit gitu. Maka kakek ini menjelaskan bahwa rahasia dia karena sewaktu muda dia menjaga Al-Quran. Jadi tiap hari itu tidak lepas daripada membaca Quran. Sebab itulah akhirnya ketika dia menjaga seumur hidupnya membaca Quran, maka Allah panjangkan usianya dan Allah jaga kesehatannya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala, in tansurullaha yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita, Allah akan jaga kita. Ya, itu bentuk penjagaan. Dijaga akalnya supaya tidak pikun, ya, tidak nyanyok, ya. Dijaga juga kekuatannya supaya tidak mudah lemah dengan berbagai macam penyakit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga penjagaan Allah itu ya penjagaan kepada anak-anak dan harta. Ya, di mana anak-anak kita itu baik-baik, soleh-soleh, solehah-solehah, nurut sama orang tuanya, tidak buat sedih orang tuanya, menyenangkan, membanggakan orang tua. Ini semua penjagaan Allah. Atau mungkin dijaga hartanya. Ya, usahanya itu stabil, tidak pernah bangkrut ataupun mungkin meningkat gitu ya. Dan tidak ada pernah kecolongan, kecurian, kerampokan, kena tipu dan begitu seterusnya. Itu bentuk penjagaan Allah kepada kita, ya. Ataupun bentuk penjagaan Allah itu kita dihindarkan dari gangguan-gangguan jin yang jahat, ya, ataupun manusia-manusia yang jahat. Entah orang yang nyihir kita gitu, entah orang yang hasad kita, atau jin-jin yang jahat hendak menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka Allah akan jaga itu. Lah, itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu. Maka akan terhindar dari jin-jin yang jahat ataupun manusia-manusia yang jahat. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat beberapa kisah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu di zaman tabi'in kalau tidak salah, ya. Di zaman tabi'in itu ada seorang laki-laki namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani itu orang soleh,
di zaman para tabi'in. Jadi orang soleh ini tinggal di Yaman. Abu Muslim dengan Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi itu orang yang ngaku nabi padahal dia palsu. Karena di zaman itu, di zaman para sahabat, di zaman Abu Bakar, itu kan banyak nabi palsu. Seperti munculnya Musailamah Al-Kadzdzab, walaupun kemudian diperangi oleh Abu Bakar di Yamamah. Lah di Yaman sendiri ada nabi namanya Al-Aswad Al-Ansi, nabi palsu. Jadi dia menangkap Abu Muslim Al-Hawlani ini, disuruh mengakui kenabiannya. Tapi dia mengatakan, tidak, nabiku hanya Muhammad, engkau itu nabi palsu, aku tidak mau bersahadat kepadamu. Jadi marah Abu Al-Aswad Al-Ansi ini kepada Abu Muslim Al-Hawlani. Maka dia memerintahkan kemudian pengikutnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah dikumpulkan kayu bakar itu dibakar sampai besar sekali. Akhirnya Abu Muslim Al-Hawlani karena sudah diikat di tumpukan kayu, jadi dia terkepumar dengan Abu Muslim Al-Hawlani karena terus dia baca sampai akhirnya ibadah-ibadah pada bahasa kita. Belum lagi anak saya ini kenapa ya? Kata Syekh, ini anakmu ini tidak perlu saya obati. Nanti asar tak solat dilaknat lagi. Ula ya'ti illa bi khairin wa ma wa'a lagi lisan masukkan makanan yang haram.